Oke, sudah bisa. Ini. Kita mulai ya, Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera Ya, bagi kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Waalaikumsalam limpahan warahmatullahi wabarakatuh. rahmat-Nya kita bisa bertemu kembali di tatap maya yang keempat di modul 1.3 yaitu pembelajaran PCOK yang berpusat pada murid ya. Sebelum mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, silakan kakak-kakak pimpin doa terlebih dahulu. Boleh, silakan siapa satu? Kak Dimas, berkenan mimpin doa? Oke. Silakan Kak Dimas. Mic-nya Kak Dimas. Ya, sebelum memulai aktivitas kegiatan hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita cita-citakan, kita impikan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Kak Dimas sudah memimpin doa di pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang didoakan melalui Kak Dimas bisa diaminkan oleh kita semua dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke, baik kakak-kakak hebat. Cek kesiapan nih seperti biasa dengan saya. Silahkan ketikkan di kolom chat angka 1 sampai angka 10. Kakak-kakak berada di level berapa hari ini? Semangatnya, antusiasnya, kesiapannya mengikuti hari ini silahkan. Yang ada gambar pesannya diklik, kemudian angka 1 sampai angka 10. 8, 9, 7, 7, 8 lagi. Silakan yang belum. 8, 8. Kak Harman 8. Oke, sembari jalan nunggu yang lainnya Kak Harman. Boleh deh open mic silahkan. Semangatnya Kak Harman hari ini berada di level 8 ya. Nah, sampaikan dulu alasannya Kak. Kenapa di level 8? Apa yang membuat Kak Harman hari ini berada di level 8? Silahkan Kak Harman. Kak Harman. Saya ingin dengar suaranya Kak Harman. Silahkan. Ya Kak Dini. Oke, Kak Harman bisa disampaikan. Kak Harman tadi menuliskan levelnya hari ini, Ya. kesiapannya, semangatnya, ready-nya hari ini tuh di angka 8. Apa yang membuat Kak Harman eh, memperkirakan dirinya itu berada di level 8? Alasannya. Alasan saya di angka 8 itu yang pertama kan tidak di atas 8. Maksudnya di angka 8. Kalau di atasnya 8 itu mungkin saya masih bisa mengikuti sampai tuntas. Sekarang ini di angka 8, mungkin saya nanti jam 12 mau mengikuti tes narkoba itu. Maka saya menuliskan angka 8 untuk hari ini. Nggak bisa mengikuti sepenuhnya. Oke, Terima kasih terima Dini. kasih Kak Harman. Sudah ternyata suaranya merdu ya nih Kak Harman. Siap nanti ketika luring ini nanti ya, kita nyanyi ini nanti. Oh siap. Oke, 8 katanya sudah siap, tapi mungkin nanti di tengah jalan bisa mendua karena ada agenda dari BKD itu tadi ya. Oke, nggak masalah, Kak. Yang penting jalan dulu. Boleh saya dengar suaranya Kak Yeni? Mic-nya tadi sempat terkendala di mic ya. Apakah mic-nya sudah bisa? Kak Yeni berada di level berapa? Sampaikan alasannya. Masih belum terdengar Kak Yeni.
Aduh, langsung tenang Kak, tenang. Kendala teknis ya, itu merupakan hal yang wajar. Nanti diketikkan aja Kak, diketikkan di kolom chat. Boleh deh, saya ingin dengar suaranya Kak Muin. Silakan Kak Muin. Tadi ada di level berapa Kak Muin? Kalau sekarang level 7, sekarang agak menurun. Kalau kemarin 8, sekarang 7. Nggak tahu kenapa ini. Mungkin agak lelah ini. Capek ya. Oke, padahal pertemuan ini kita cukup lama. Sempat liburan kemarin ya, hari Sabtu. Oh, maaf, hari Minggu dan Senin ya. Ayo kita push lagi semangatnya. Kita push lagi semangatnya ya. Oke, baik kakak-kakak hebat. Mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Oke, sudah nampak ya, Kak? Nah, kita berada di modul 1.3, Kak. Yaitu pembelajaran. Nampak ini. Bagaimana, Kak? Enggak kelihatan ini. Bagaimana di kakak-kakak yang lain? Apakah sudah nampak PPT saya? PPT-nya enggak ada ini. Sudah jelas. Sudah jelas, Kak Muin. Enggak ada. Sudah nampak. Kak ini mohon izin saya off cam soalnya ini lagi ada rapat di yayasan. Di saya enggak ada ini. Oke, Kak Yevi, aman. Lanjut, yang penting gabung dulu aja ya. Kak Muin masih terkendala ya mungkin dengan sinyalnya mungkin, Kak. Ini kalau di kakak-kakak yang lain aman, berarti saya lanjutkan dulu ya. Ya, mungkin ada nih. Oke, di modul 1.3 ya, itu pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, mohon izin untuk menyampaikan kembali terkait dengan kesepakatan kita bersama, seperti menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu kita bersama, memaksimalkan fitur chat. Nah, ini tadi seperti Kak Yeni terkendala dengan mic, manfaatkan fitur chatnya untuk menyampaikan. Kemudian raise hand sebelum bertanya atau menanggapi, serta gangguan teknis merupakan hal yang wajar ya Kak. Nah, tujuan di sesi ini antara lain yang pertama, kakak-kakak mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mampu memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai dengan usianya. Dan yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Nah, adapun agenda kita di 90 menit ke depan ya Kak, antara lain tadi sudah pembukaan sampai dengan pembacaan agenda ini, dan kita memiliki waktu 30 menit kurang lebih Kak untuk melaksanakan aktivitas 1, yaitu role play atau bermain peran berhubungan dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nanti saya sampaikan. Kemudian 15 menit setelahnya adalah menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. Nah, SCL itu apa sih? Nanti kita kupas bersama. Setelah itu kita masuk ke aktivitas 2 Kak, yaitu menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Setelahnya, setelah menelaah, kita akan mencocokkan tabel karakteristiknya di bidang jasmani, sosial, emosional, mental, dengan usia anaknya. Berada di usia berapa sih kira-kira perkembangan ini gitu. Dan aktivitas yang ketiga adalah menganalisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di modul 1.3, di mana contoh pembelajaran berdiferensiasi PJOK ini sudah ada di LMS di poin 1.3.6
B.3. Iya, betul. 13B3 di halaman 5. Jadi harusnya kakak-kakak sebelum masuk ke room sini, semua langkah-langkah yang ada di LMS itu dibuka terlebih dahulu, dihijaukan, ditinggalkan jejaknya gitu. Ada Kak Yeni sama Kak Wahyu sudah meninggalkan jejak. Saya juga menanggapi di situ. Saya juga berselancar, Kak. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini Kak. Bagaimana sih praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Dan apa yang menandakannya? Silakan open mic, Kak. Boleh. Satu orang nggak apa-apa. Pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid itu seperti apa sih? Silakan. Kak Johar? Johan Ardian? Open mic, Kak. Bisa, Kak? Oke Bu, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Ini Bu, jadi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu intinya bisa anak bisa senang, merasa senang, jadi tidak monoton. Jadi kita sebagai guru PJOK harus bisa untuk memodifikasi gimana caranya anak itu bisa menjadi bahagia dalam melakukan pembelajaran PJOK. Seperti itu Bu, menurut saya. Oke, baik, terima kasih Kak Johar atas pendapatnya. Nih, satu lagi deh, boleh? Bisa menambahkan Bu? Oke, mantap. Kak Harman, lanjut. Ya, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kalau ini menurut saya, jadi peran guru di sini adalah menyiapkan, bukan memberikan suatu pembelajaran keseluruhan untuk peserta didik. Jadi biarkan anak-anak sesuai dengan perkembangannya, dia bermain, berlari, atau bagaimanapun, pokoknya bebas bergerak untuk anak-anak. Jadi kita tidak menuntut untuk anak itu harus melakukan ini, harus melakukan itu. Biarkan anak bergerak sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Terima kasih Kak Dini. Oke, mantap. Terima kasih insight baru, bergerak sesuai dengan keinginannya dan kebutuhannya dari anak-anak tersebut. Oke, mantap ya. Oke, jadi sebentar. Ada yang mau menambahkan? Kak Sum, raise hand. Oh, bukan. Oh, bukan, maaf. Kak Yeni mungkin ada yang mau ditambahkan. Apakah mic-nya sudah bisa dicoba? Tes. Bisa ya? Terdengar Kak Yeni, silakan. Ya, terima kasih Kak. Tadi ganti HP, laptop. Ya Kak, jadi kalau menurut saya pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik yaitu kita memberi kebebasan kepada anak-anak untuk melakukan atau memilih kegiatan yang sudah kita sediakan, Kak. Seperti itu, Kak. Oke, mantap. Kuncinya memberikan kebebasan kepada murid untuk bertanggung jawab pada tugas belajarnya. Dan yang disampaikan oleh Kak Harman tadi, bahwa guru itu sebagai fasilitator, menyediakan, memfasilitasi, menyampaikan materinya. Nah, itu. Jadi ini sebenarnya sudah agak nyambung tuh antara perannya guru dengan perannya murid. Nah, itu yang nanti kan next kita bahas. Nah, coba kita lihat ini Kak. Sebelumnya nih, ada instruksi gambar yang pertama, yang ini ya. Apakah saat ini kita lebih banyak mendengar suara peluit sebagai perintah muridnya kita untuk bergerak dalam pembelajaran? Ataukah selama pembelajaran gerakan murid itu harus sesuai dengan komando guru? Coba kita refleksikan kembali. Selama ini atau kemarin deh, atau tadi deh mungkin, saya ngajarnya bagaimana ya? Apakah terlalu banyak peluit? Ataukah murid itu harus
ikut dengan apa yang saya sampaikan, dengan gaya saya, komando saya. Tuh, coba kita refleksikan bersama. Boleh deh saya minta suaranya Kak Wahyu. Tadi ngajar nggak? Maaf, tadi Kak Wahyu. nggak ngajar. Ya, halo. Bisa dengar? Oke, kemarin deh, kalau kemarin. Kemarin ngajar nggak? Oke, coba diingat-ingat Kak Wahyu. Kemarin ketika ngajar, dari 2 perumpamaan ini, banyak peluitnya sama murid tuh harus ngikutin kita. Ngikutin jadi gurunya gitu loh, gerakan gurunya. Itu apakah kedua hal ini atau salah satunya itu dilakukan Kak Wahyu? Kemarin, silakan. Kalau selama ini juga saya harus sesuai perintah komando guru. Jadi ketika kapan anak itu lari, kapan anak itu stop, kapan anak itu harus melakukan apa atau apa itu harus sesuai komando saya. Jadi saya kasih instruksi, baru anak itu melakukan. Seperti itu. Kadang juga saya memberikan sebuah peluit untuk komando. Jadi ketika mendengar peluit kalian harus gini. Jadi ketika kalian mendengar peluit harus gini gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Wahyu. Ternyata gaya komando itu masih dipakai kan ya. Oke, lanjut nih. Nah, ada sebenarnya kata pakar, Kak. Nah, ini sebenarnya ada videonya. Hanya saja ingin saya percepat saja. Bahwa di sini nanti kita akan melakukan aktivitas role play, Kak. Ya, aktivitas role play. Aturannya sebagai berikut, Kak. Nih, jadi nanti kakak-kakak akan berperan sebagai murid. Saya sebagai guru. Oke. Nah, capaian pembelajarannya adalah peserta didik memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajarannya, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmen yang akan saya gunakan adalah melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Yang kedua, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Nah, aktivitas pembelajarannya adalah latihan gerak koordinasi. Nah, ini saya sebagai guru menyampaikan, Kak, capaiannya apa, tujuannya bagaimana, asesmennya seperti apa, kemudian aktivitas pembelajarannya itu bagaimana. Oke, lanjut. Berikan jempolnya kalau memang lanjut. Oke. Nah, ini Kak, ini yang perlu diperhatikan ini nanti. Bisa di screenshot silahkan. Bahwa langkah-langkah aktivitas kita di role play adalah nanti kakak-kakak akan dibagi secara berpasangan. Sesuai dengan nomor urut. Tuh, ya. Kemudian melakukan gerakan. Memilih satu gerakan yang paling disukai. Kakak bebas. Ada 5 gerakan, nanti kakak milih satu saja. Oke. Kemudian yang ketiga, memilih gerakannya yang paling disukai sudah, kemudian menghitung denyut nadi selama 10 detik. Ya, sebelum aktivitasnya dilakukan, hitung denyut nadi 10 detik. Nanti kalikan 6. Jadi itu denyut nadi selama 1 menit. Oke. Setelah itu, nanti pilihan gerakan dengan denyut nadi awal, kakak-kakak isikan di link yang nanti akan saya bagikan. Oke?
Nah, setelah itu nanti kakak-kakak akan bergantian dengan pasangannya ketika misal nih Kak Johar berpasangan dengan Kak Wahyu. Kak Johar sudah ngitung denyut nadinya, kemudian sudah memilih gerakannya, Kak Johar melakukan, diamati oleh Kak Wahyu. Begitupun sebaliknya. Oke, aman ya? Nah, nanti saya putarkan contoh gerakannya. Kemudian setelah aktivitas langsung dicek denyut nadinya. Oke? Jadi denyut nadinya itu di awal sebelum aktivitas dan setelah aktivitas. Diisikan di mana? Di link yang saya sharekan nanti. Di situ sudah ada. Tinggal diisikan saja. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Lanjut. Nah, ini tabelnya seperti ini, Kak. Di mana nanti setelah kakak-kakak melakukan role play-nya, pasangannya akan memberikan umpan balik. Nah, tadi Kak Johar misal 1, pasangan dengan Kak Wahyu. Kak Johar ngisi gerakannya nomor berapa, denyut nadi awalnya berapa, denyut nadi akhirnya berapa, umpan balik diisi oleh Kak Wahyu. Ketika Kak Wahyu melakukan, yang mengisi adalah pasangannya Kak Johar. Gitu ya, yang diumpan balik ya. Lanjut. Nah, ini Kak. Silakan kakak-kakak nanti akan memilih 1 di antara 5 gerakan. Nah, bebas. Peserta di sini saya bebaskan. Boleh apa saja gerakannya. Nah, ini gerakannya, Kak. 1 kali saja, Kak. Oh, mohon maaf sebentar. Untuk durasi waktunya berapa menit? 1 menit apa? Denyut nadinya nggak meningkat. 1 menit boleh. Sebenarnya instruksinya 2 kali 8, Kak. Nah, ini gerakannya, Kak. Muncul enggak? Belum muncul. Belum. Oke, sebentar. Belum muncul. Sabar. Saya share ke sebelahnya. Kamu larinya 1 jam. Assalamualaikum. Apunten terlambat. Aman, lanjut Kak Mus. Ini Kak gerakannya, Kak. Pulau. Salam hormat kepada komandan ini ya. Nah, ini gerakan yang pertama, Kak. Gerakannya adalah di tempat itu berapa kali? 2 kali 8 hitungan. Itu ya. Nah, kita hanya bermain peran, Kak. Nggak apa-apa, Kak. Kalau 1 menit nanti gantian kelamaan. Ya, habis. Ya. Oke, perhatikan dulu deh. Yang nomor 1 itu menekuk dan membungkuk. Yang nomor 2 adalah gerakan jumping jack. Yang nomor 3 itu lari di tempat, Kak. Jogging di tempat. Gerakan yang kelima itu menyilangkan tangan dan menyentuh ujung kaki. Dan yang kelima adalah loncat di tempat. Nah, oke. Sebentar. Seneng saya kalau gini. Izin saya sharekan dulu linknya. Ya. Sudah saya sharekan, Kak, di chat room. Bisa dicek, silahkan. Oke, aman Kak Langgeng, langsung join saja. Nah, ini saya bukakan dulu Kak, spreadsheet-nya. Nanti kakak-kakak akan mengisi sendiri. Sudah banyak ini yang mulai join. Silahkan pilih dulu.
Nih, jadi nanti ya Kak, kan ada 15 kita. Nanti Kak Dimas pasangannya dengan Kak Rois. Kak Rois sudah gabung? Kemudian, oke, Kak Rois sudah gabung. Kemudian nanti Kak Sum akan berpasangan dengan Kak Yeni. Kemudian Kak Wahyu dengan Kak Yuda. Kak Yevi dengan Kak Agung. Kak Johar dengan Kak Muin. Kak Herman dengan Kak Langgeng. Oke. Kak Harman, Kak Jovan, dan Kak Yani. Kak Mus yang masih ngopi itu. Ayo Pak Ju. Gitu ya. Iya Pak Muin. Silakan. Memilih dulu gerakan mau yang mana. 1, membungkuk menekuk. Yang kedua, jumping jack. Yang ketiga, lari di tempat. Yang keempat itu silang, menyilangkan tangan dengan ujung kaki. Yang kelima, loncat di tempat. Nah, ini Kak Yevi, Kak Agung, Kak Johar. Johar belum memilih Kak Johar. Ayo Kak Ju, milih Kak Ju. Budin, mohon maaf. Iya, silakan. Apakah sudah bisa dimulai penghitungan denyut nadi? Oke, sebentar ini sembari nunggu. Belum. Sembari nunggu dulu ini yang lainnya. Kak Rois belum memilih, Kak Sum belum. Oke, siap. Bebas, saya bebaskan. Ayo lah milih, tinggal milih. Atau kalau sudah memilih, kakak-kakak bisa deh mulai menghitung denyut nadi awal. Boleh ini yang sudah milih. Kak Dimas, Kak Yeni, Kak Wahyu silakan. Yang sudah milih. Hitung denyut nadinya bisa di bawah rahang atau di pergelangan tangan. Selama 10 detik. Oke, sudahkah menghitung denyut nadinya? Silakan diisi di tabel denyut nadi awal. Silakan Kak. Nggak ada denyut nadinya, Bu. Bagaimana? Tidak ketemu? Aduh, oke baik. Kak Johar, coba mungkin tadi kan habis lari-larian kan ya, dadanya mungkin dipegang boleh. Deg-degan apa enggak ya. Itu? Jadi itu hitungnya 1. Kalau enggak biasanya di bawah rahang sini ya, ditekan sedikit, itu pasti ada denyutnya. 10 detik, Bu ya? Ya, 10 detik saja Kak, silahkan. 10 detik, Bu. Oke. Bentar, saya timerkan dulu, mungkin ada yang belum. Ini hasil denyut nadi dikali berapa, Bu? Lupa saya.
denyut nadinya dikalikan 6. Karena tadi kan waktunya 10 detik. 60. Sekarang kalikan 6. 1 menit ya. Adakah yang belum? Silakan Kak, yang masih belum menghitung bisa. Oke. Oke, adakah yang mengalami kesulitan di sini? Denyut nadinya tidak ketemu mungkin. Ketemu semua ya. Oke, baik. Sekarang kita mulai ke aktivitasnya nih. Tadi kan sudah memilih nih kakak-kakak untuk gerakan yang akan dilakukan. Nah, sekarang coba yang pertama itu ada Kak Dimas dengan Kak Rois. Apakah sudah bisa jalan untuk Kak Dimas dan Kak Rois? Ketika bergerak bisa di depan layar ya. Nanti saya praktekkan. Oh, atau enggak gini. Kak Harman yang sebentar lagi mau ke BKD ini nanti. Halo? Atau siapa yang berkenan dulu, silakan deh. Ini Kak Dimas sudah ada apa namanya, pilihan gerakannya sama nadinya ini. Selama 10 detik dikalikan 6 ya Kak. Kak Harman, Kak Jovan, Kak Yani. Kak Harman, halo Kak Harman, suaranya bisa terdengar? Denyut nadinya berapa Kak Harman, bisa diisikan? Ya Kak. Denyut nadinya berapa Kak di awal, bisa diisikan dulu? Di awal tadi 10. Berarti di kan? akhir 21. Oh, kok di akhir? Oh, tadi sudah melakukan? Sudah. Enggak di layar. Enggak Kak, mohon maaf Kakak sebentar ya. Dilakukannya di depan layar karena kan nanti diamati oleh teman-temannya. Oh ya. Oke, jadi ukur denyut nadinya dulu. Ya, dituliskan tadi. Ya, sekarang karena Kak Rois monitor aman di depan laptop? Oke deh, Kak Rois sepertinya masih terkendala. Sekarang gini, Kak Harman saya pasangkan dengan Kak Dimas. Kak Dimas? Mana Kak Dimas? Ya, siap. Siap, Dimas. Nah, sekarang Kak Harman atau Kak Dimas dulu yang akan melakukan? Saya dulu Kak Dimas. Oke. Sebentar lagi saya mau menangkat ini. Oke, sebentar izin saya pin. Izin saya pin ya. Nah, oke, biar terlihat nih. Kak Dimas tugasnya mengamati gerakannya sudah betul apa enggak. Lari di tempat Dimas. Oke, lari di tempat. Silahkan. Siap Kak 2 kali 8 Kak. Siap. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup Kak Dimas. Ya. Oke, sekarang Kak Harman tugasnya hitung denyut nadinya setelah tadi lari di tempat. Kak Dimas siap-siap ngisi umpan baliknya itu. Ya, siap. Ketemu Kak. Ketemu Kak. Oke. Ketemu Kak? Saya belum. Oke, ditunggu tenang. Oh, siap. Sudah ketemu Bu. Oke. Diisikan, boleh diisikan itu denyut nadi akhirnya berapa? Enggak apa-apa.
dibantu boleh sama rekan sejawat. Manfaatkan aset yang ada pembelajaran kita kemarin. Ya. 180. Nah, sekarang Kak Dimas bisa ngisi umpan balik di Kak Harman. Ya. Mohon izin, panduannya adalah nanti setelah semuanya melakukan. Nah, sekarang gantian Kak Dimas yang melakukan, Kak Harman yang mengamati. Silakan Kak Dimas. Pilihan gerakannya apa Kak Dimas? 2, jumping jack. Oke, jumping jack nih. Izin ya Kak, saya rekam. Bentar. Saya lepas dulu. Ya, nggak apa-apa, silakan. Jumping jack. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Sekarang Kak Dimas cari denyut tadinya, hitung selama 10 detik. Nah, nanti diisikan. Kak Harman amati tadi gerakannya Kak Dimas itu bagaimana? Sudah Kak? Ya, sudah. Oke. Ya, siap. Bisa diisikan Kak Dimas. Di denyut nadinya. Denyut nadi akhir. Oke, kita lanjut. Nah, ke pasangan berikutnya. Siapa ya? Ke pasangan berikutnya. Saya Kak. Kak Sum dengan Kak Yeni bisa? Saya yang gerak dulu. Ya, boleh Kak Sum yang akan gerak dulu katanya ini. Kak Yeni persiapan untuk mengamati gerakannya Kak Sum ini. Semangat Kak Sum. Gerakan yang dipilih apa Kak Sum? Gerakan silang, tangan dan kaki. Oke, silakan. Iya, ditunggu Kak Sum. Ini akan lebih seru kalau kita ketemu bareng ini loh. Iya, gerakannya silang, kakinya dengan tangannya disilang, bungkuk tapi tangannya disilang. Iya, betul. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Apa-apa. 1, 2, 3, Itu dulu nggak? 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Bagus. 6, 7, 8. Berapa kali? Oke, silakan duduk dengan santai, cari denyut nadinya, kemudian dihitung selama 10 detik. Hitung dulu. Sabar Kak Yeni, setelah ini Kak Yeni yang melakukan. Biar Kak Sum menemukan denyut nadinya dulu, dihitung. 10 detik Kak Sum, silakan. Oke Kak Sum, berapa Kak Sum? Mic-nya masih termute. Oh, masih dihitung. Tunggu dulu, tunggu. Kak Yeni, persiapan Kak Yeni setelah ini.
Berapa jumlahnya Kak Sum? Ayo Kak Sum, mana denyut nadinya? Mic-nya Kak Sum masih termute. Sudah 90. Nggak ada denyut nadinya. Oh, 9. 90 ya Kak Sum ya. Ya. Oke, berarti nanti diketikkan Kak Sum. 90. Oke, sekarang gantian dengan Kak Yeni. Kak Yeni monitor. Ya Kak, sudah Kak, sudah siap Kak. Sebentar, saya carikan Kak Yeni dulu, saya pin biar kelihatan semuanya ini. Oke, tunggu Kak Sum, bisa diperhatikan ini. Ya, silakan dimulai Kak. Pilihan gerakannya apa? Kak Sum kasih tahu. Gerakannya lari di tempat ya Kak Sum ya. Kak Sum. Ya, oke. Oke. Mulai ya Kak Sum ya. Ya, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Sudah Kak. Oke. Sekarang hitung denyut nadinya Kak Yeni. Dicari selama 10 detik. Silahkan. Sudah siap? Siap? Mulai. Cukup. Silakan Kak Yeni, ditotalkan dikalikan 6, tulis jumlahnya berapa. Oke. Kak Yeni, Kak Sum sudah, Kak Dimas sudah, Kak Harman sudah. Sekarang bisa kita beralih ke Kak Wahyu dengan Kak Yuda. Boleh deh, silakan. Kak Wahyu dengan Kak Yuda, siapa dulu yang akan melakukan? Semburang, manut, Bu, pula Bu. Kak Yuda, aman? Yuda dulu. Oh, loncat oke, ya. Silakan. Gerakan kelima ya. Gerakan kelima katanya ini. Saya pin nih biar kelihatan. Teman-temannya sembari ngamatin ya. Gerakan kelima itu gimana gitu ya. Kalian diet, Pak. 1. Mumbul. Sudah Kak? Oke, silakan dihitung denyut nadinya. Kak Wahyu tadi sudah ngamatin bener-bener tuh gerakannya Kak Yuda sudah benar apa enggak? Oke, sudah siap? Hitung 10 detik. Ya, insya Allah. Sudah benar. Sekarang. Cukup. Nah, berapa Kak Yuda hasilnya? Tuliskan di spreadsheet yang tadi saya bagikan. Oke, sabar Kak Wahyu. Kak Yuda masih ngos-ngosan itu sepertinya. Habis meloncat-loncat deh, terbang terus. Belum pemanasan kayaknya. Oke, Kak Yuda isikan. Sudah Kak Yuda? Oh belum, masih kalikan itu tadi. Kalkulatornya boleh dikeluarkan kok. Oke. Oke, aman lanjut. Sekarang Kak Wahyu.
Silakan Kak Wahyu. Gerakan yang dipilih apa Kak? Mic-nya belum. Gerakan nomor 5, sama seperti Pak Yuda. Oh, pasangan ini ya. Sepakat. Silakan. Oke, baik. 2 kali 8, cukup. Sudah? Dicari denyut nadinya, Kak. Kemudian diisikan di link spreadsheet yang saya lepas. Oh, yang saya share. Lanjut. Kita ke pasangan Kak Johar deh, boleh? Kak Johar nanti. Kak Johar dengan Kak siapa yang bisa? Silahkan. Siapa dulu? Saya dulu Pak. Kak Muin sama Kak Muin. Oke. Sebelahan itu pasti itu. Yang 3. Tunggu Kak. Yang 3 lari ke tempat ya. Yang ketiga itu lari di tempat, betul. 2 kali 8 atau berapa, Bu? 2 kali 8 saja. Kalau mau lama jogging di Kurang 2 kali 8, 4 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Kalau meguyu. Oke, cukup. Sekarang Kak Johar cari denyut nadinya, kemudian hitung selama 10 detik. Siap? Mulai. Siap. Cukup berapa Kak hasilnya? Bentar Bu, 18. Oke, hasilnya selama 10 detik 18 dikalikan 6 itu Kak. Kalkulatornya boleh dikeluarkan itu. 108. Oke, isikan di spreadsheet-nya. Ya Bu. 8 ya. Kak Yeni belum, Kak Yeni. Kak Wahyu juga belum mengisikan ini. Oke, setelah ini adalah Kak Muin. Siap Bu, sudah Bu. Oke. Siap. Bikin. Ini. Kak Johar diperhatikan Kak Muinnya. Siap, mulai boleh silakan. Kedepannya cek ya ini. Sudah. Kak Muin kalau boleh tahu. Gerakannya Kak Muin. Cek betul apa enggak? Kenapa? Gerakannya jumping jack ya? Ya. Oke. Cek nomor 2. Dihitung denyut nadinya Kak Muin. Ya, Dicari denyut nadinya di mana? Ya, 10 sudah siap. detik mulai dari sekarang. Cukup. Berapa Kak Muin? Nanti dikalikan 21. 20. Kalikan 6 Kak, nanti diisikan di spreadsheet. Kak Herman,
Kak Herman monitor, Kak Langgeng monitor. Apakah bisa berpasangan berdua ini? Siap. Bisa, Budin. Oke, Kak Herman bisa open on cam dulu mungkin. Kak Langgeng nanti ini dulu apa namanya, kalau memang belum bisa melakukan, amati Kak Herman dulu. Oke? Diingat-ingat pasangannya. Kak Herman silakan on cam, kemudian melakukan role play-nya. Ini Kak Herman sudah milih kok. Gerakan jumping jack tuh. Mana ini Kak Herman? Videonya mana? Videonya. Gambarnya hilang Kak Herman. Backgroundnya. Ah ya, oke. Silakan, gerakannya adalah jumping jack. Oke. Ke jumping jack ya, ini gerakannya ya. Jumping jack, Budin. Oke. Kak Langgeng bisa sembari diamati. 2 kali 8. Oke? 2 kali 8. Sudah saya pin. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nah, terima kasih. sudah. Sekarang Kak Herman tugasnya adalah cari denyut nadinya, kemudian kita hitung selama 10 detik. Sudah ketemu? Sudah ketemu denyut nadinya? 10 detik. Budin, boleh menghitung sendiri. Sudah saya meniti sendiri, Budin, pakai jam. Jamu gak cocok karo iku, Bapak. Aja melok-melok, Mus. Halo, Budin. Boleh saya meniti sendiri? Pak Herman, video sampean patah-patah. Halo. Halo, mohon maaf saya terpental tadi, jaringan saya sepertinya surang. Videonya patah-patah, Pak. Oh, videonya patah-patah. Gak apa-apa. Kak Herman tadi sudah dihitung denyut nadinya? Setelah aktivitas? Budin, boleh saya hitung, saya meniti sendiri denyut nadi saya? Iya, boleh. Sangat diperbolehkan. Oke, terima kasih. Oke. Kak Yevi, bisa memerankan role play-nya, Ya. Kak Yevi? Ya, Kak Dini. Bisa memainkan perannya? Peran saya? Iya, bisa praktik nggak? Ini keadaannya Praktik. bisa praktek. Ya, jadi ada. Ya, bisa. Saya ke depan dulu, bisa. Oke, Bisa, siap. boleh deh. Mohon izin. Siap. Yang nanti mengamati bisa Kak Mus, aman depan Jimit. Kak Mus. Apakah harus lompat bintang? Oh, atau tidak. Enggak. Jadi Halo? gini, ada 5 gerakan Kak Yevi. Yang pertama itu gerakannya bungkuk menekuk. Ya. Yang kedua jumping jack. Yang ketiga lari di tempat. Yang keempat itu gerakan silang antara tangan dengan kaki, bungkuk. Yang kelima gerakannya yang Saya silang tangan kaki aja. Oke, baik, silahkan. Kak Herman boleh dibantu untuk mengamati gerakannya Kak Yevi ya. Oke, siap, Budin. Tolong dipin biar kelihatan.
Oke, sebentar. Mana Kak Yevi? Where are you? Oke, saya sudah di luar. Maaf. Saya sudah di luar. Oke, sebentar Kak, sebentar. Ya, sudah. Silahkan Kak Yevi lakukan. Gini ya? Ya, betul. Oke. 2 kali 8 saja. Oke, Pak Herman siap? Siap Pak Ustadz. Siap Pak Ustadz. Oke. Mulai. Pak Herman coba Ustadz Pak Herman. Nah. Oke, Pun, Pak Oke, Guru. siap. Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah. Oke, sekarang Kak Yevi bisa cari denyut nadinya di mana? Bisa di bawah. Ini di bawah rahang ya, atau di pergelangan tangan. 10 detik ya Kak. Saya hitung boleh waktunya? Dimulai dari sekarang. Cukup. Stop. Ya. Stop 13. Nanti dikalikan 13. Kalikan Ya, 6. siap. 13 kalikan 6 ya. Ya. Oke. Tadi di awalnya berapa Kak Yevi? Nanti bisa diisikan di spreadsheet yang saya bagikan ya. Oke. 13 kali 6, G. Ya, betul. Oke, baik. Kakak-kakak hebat, sepertinya sudah praktek semua. Ada 1-2 peserta yang belum bisa praktik di depan layar, terrecord karena memang masih ada 1-2 hal yang berbarengan dengan kegiatannya. Kita lanjut saja ya Kak ya. Nah, mohon izin saya share screen kembali. Mohon bersabar karena cukup ini sinyal di saya. Nah, tadi denyut nadinya sudah dihitung ya, Kak. Kemudian, apakah kakak-kakak tadi sudah mengobservasi gerakan dari pasangannya? Berikan jempolnya. Ketik jempolnya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita memberikan umpan balik ini, Kak. Ya, berikan umpan balik terkait gerakan yang dilakukan oleh pasangannya tadi. Ingat kan pasangannya ya, dengan menjawab pertanyaan ini Kak. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Pertanyaan pertama, gerakannya sudah benar apa belum? Yang kedua, nah, adakah efek yang kakak-kakak rasakan dari latihan yang dilakukan? Ada nggak Kak? Open mic deh, boleh silakan. Kak Herman, ada nggak yang dirasakan dari tadi? Gerakannya Kak Yevi, raise hand, silakan. Ini tadi saya kebetulan kan mengamati Pak Herman dan saya melakukan gerakan saya sendiri ya. Dari untuk soal yang pertama tadi boleh saya lihat dulu Kak Dini. Oke, baik. Tunggu. Nih, caranya sudah betul, sudah benar yang dilakukan Kak Herman?
Menurut saya yang dilakukan Kak Herman tadi sudah benar, tapi kurangnya maksimal. Kan kita melihat menurut pandangan saya kalau mengetes diri tadi kan kita harus maksimal itu tadi ya. Jadi gerakan Kak Herman sudah benar, tapi belum maksimal itu tadi. Oke, lanjut. Nanti umpan baliknya dituliskan di spreadsheet ya. Nah, yang kedua nih, kira nih yang dirasakan. Boleh deh dirasakan Kak Yevi sendiri dari gerakan yang tadi dilakukan oleh Kak Yevi, ada nggak efeknya? Untuk gerakan yang saya lakukan barusan itu saya merasakan ada tambahan denyut nadi ya atau kelelahan ya dari yang nadi istirahat tadi yang belum saya melakukan gerakan tersebut, dan sesudah melaksanakan gerakan tersebut ada perubahan dari nadi saya. Oke, lanjut nih. Ada perubahan denyut nadi ya, itu garis besarnya. Jadi efek perubahan denyut nadi tersebut mengindikasikan apa? Kalau menurut Kak Yevi? Mengindikasikan kalau menurut saya kebugaran. Oke, mantap. Berikan jempolnya dong semuanya untuk Kak Yevi dan untuk Bapak Ibu, kakak-kakak semua di Sidoarjo 6 sudah melakukan apa yang telah direncanakan. Capaiannya, tujuan pembelajarannya, serta aktivitasnya sudah dilakukan nih di tahapan role play. Ya Kak ya. Jadi betul Kak, adanya perubahan denyut nadi itu menjadi indikasi kebugaran seseorang. Makanya denyut nadi di awal sebelum aktivitas, kemudian diadakan treatmentnya dengan melakukan kegiatan atau aktivitasnya, diukur lagi denyut nadinya, logikanya itu kurvanya naik atau turun. Kalau naik berikan jempol ke atas, kalau turun berikan jempol ke bawah. Oke, jempol ke atas, betul. Kak Yevi, jempol ke atas. Ini kepencet raise hand atau ada yang mau disampaikan? Ya. Silakan. Ya, kepencet, mohon maaf, kepencet. Gak apa-apa, aman ya. Nah, lanjut nih Kak. Ini sudah mempengaruhi denyut nadi pasti ya. Aktivitas itu akan mempengaruhi denyut nadi. Apalagi di denyut nadi akhir. Nah, lanjut ini Kak. Sekarang kakak-kakak bisa mengisi. Menurut kakak-kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid? Apa alasannya? Dan apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Nah, istilahnya role play tadi kita sudah selesai Kak. Saya sudah selesai jadi guru. Kakak-kakak sudah selesai jadi murid. Sekarang saatnya kakak-kakak memberikan evaluasi. Gitu. Open mic saja deh. Saya ingin ini peserta saya open mic. Silahkan jawab pertanyaan ini. Dari aktivitas role play, apakah menurut kakak-kakak pembelajaran tadi yang kita lakukan bersama sudah menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid? Silakan raise hand. Kak Wahyu open mic, silakan. Oke, baik. Kalau menurut saya pembelajaran yang barusan kita lakukan sudah berpusat pada peserta didik karena kita sudah berhasil untuk memecahkan satu masalah dan menjawab sebuah pertanyaan yang telah diberikan kepada Kak Dini. Itu menurut tempat saya. Oke, terima kasih. Baik. Kemudian ada nggak nih Kak Wahyu masukannya? Kak Herman silakan raise hand ini. Pertanyaannya beralih untuk Kak Herman. Ada nggak masukan untuk perbaikan pembelajarannya? Silakan. Baik, Kak Dini, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk perbaikan, menurut saya mungkin ini Budi, untuk pengulangannya atau repetisinya mungkin dilihat dari kebutuhan siswa. Misalkan anak itu kalau mampu melakukan misalkan pengulangan sebanyak 3 kali pengulangan, 2 kali 8, mungkin bisa
ditambah, atau yang 2 kali 8 sudah lelah, mungkin bisa diulang lagi 2 kali 8 sekali lagi itu untuk repetisinya. Jadi dilihat dari kondisi ataupun karakteristik dari peserta didiknya, Budin. Mungkin itu Budin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Mantap. Insight barunya bahwa rencana kegiatannya atau aktivitasnya itu disesuaikan dengan kebutuhan dari murid kita. Betul ya? Ternyata Kak Herman 2 kali 8 itu masih kuat. Kak Muin saya sudah cukup 2 kali 8. Kak Herman saya loh masih mampu 8 kali 8. 8 set misalnya. Kak Wahyu saya 6 kali saja. Gitu kan. Jadi memang kebutuhan setiap individu itu berbeda-beda. Tugasnya guru adalah memfasilitasi, mengakomodir kebutuhan-kebutuhan tersebut. Sehingga saya akan mengarahkan pertanyaannya ke sini. Ini nggak usah. Sehingga peran dan tugas, peran guru dan murid itu berbeda. Boleh deh kakak-kakak silahkan tuliskan di kolom chat peran murid dan peran guru itu apa sih? Bagaimana perannya murid, bagaimana perannya guru, silahkan dituliskan di kolom chat. Sembari saya baca, masih ada yang belum masuk. Ini sebenarnya sudah ada Kak di LMS. Ketika kakak-kakak mengeksplor, ketika kakak-kakak berselancar di LMS, itu ada tersirat peran guru itu seperti apa, peran murid itu bagaimana gitu. Ini Kak Herman sudah mulai ngetikkan ini. Oke, izin ya sembari saya bacakan. Peran guru antara memberikan perintah atau instruksi, melakukan suatu gerakan, kemudian fasilitator bagi peserta didik dalam pembelajaran. Oke, lanjut. Kak Sum. Oh, itu Kak Sum, mohon maaf. Itu dari Kak Sum, pendapatnya Kak Sum. Perannya guru memberikan instruksi suatu gerakan, memfasilitasi pembelajaran bagi peserta didik. Silahkan yang lainnya. Kalau peran muridnya mungkin. Oke, dari Kak Yevi nih. Dari Kak Yevi peran guru ya jadi pendidik murid ini katanya. Kalau perannya murid Kak Johar nih perannya murid menerima pengetahuan dan apa ini tadi? Nilai, moral, etika dari guru. Menerima saja katanya gitu. Kak Muin apa ini? Melakukan dengan sungguh-sungguh mengetahui manfaat dari aktivitas tersebut. Oke. Silakan, masih saya tunggu, tenang Kak.
Sembari open mic boleh deh, silakan 1 orang atau 2 orang menyampaikan perannya guru itu bagaimana. Kak Langgeng mengetahui dan menganalisa kegiatan. 1 orang deh bisa open mic, silakan. Menurut kakak-kakak, peran guru dan peran murid dalam aktivitas pembelajaran itu apa sih? Kak Yuda, bisa open mic Kak Yuda? Oke. Halo. Ya, silakan Kak Yuda sampaikan. Menurut Kak Yuda perannya murid dengan perannya guru itu apa sih? Oke, sesuai dengan yang materi yang kita bahas hari ini. Peran guru sebagai fasilitator tadi sudah disampaikan juga. Apa tadi ya? Sebagai fasilitator, kita menyajikan apa saja kebutuhan murid-murid itu, kebutuhan peserta didik, ya kita memfasilitasi dengan fasilitas yang ada, dengan segala kemampuan kita, sehingga transfer ilmu dari guru ke murid itu bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, sehingga anak-anak dapat melaksanakan pembelajaran, terus mengerti dengan materi yang kita ajarkan, walaupun dengan segala kondisi segala keterbatasan yang ada. Mohon maaf. Ya, dengan segala keterbatasan yang ada gitu. Oke, break call-nya dulu untuk pendapatnya Kak Yuda, luar biasa. Jadi kita elaborasikan bersama ya Kak, bahwasanya dari aktivitas role play tadi, pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru dan murid itu sudah menggambarkan student center learning atau SCL, di mana pembelajarannya itu berpihak pada murid, berpusat pada murid, memerdekakan murid dengan segala pilihannya, dengan bertanggung jawab pada apa yang akan dilakukan atau tugas belajarnya. Sehingga bisa saya sampaikan bahwa peran guru itu tadi yang disampaikan Kak Yuda, betul. Menyampaikan materi ini tersampaikan kepada murid. Bahasa kerennya adalah transfer ilmu gitu. Yang kedua, memastikan kegiatan pembelajarannya itu berjalan. Seperti yang saya lakukan tadi, oke, Kak siapa dengan Kak siapa itu dikontrol. Ada instruksi di situ dari guru. Memastikan setiap murid itu melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, pembelajarannya itu terukur sesuai dengan capaian pembelajaran. Tadi sempat kan saya sampaikan, baik kakak-kakak silakan nanti diisi denyut nadinya berapa, di awal, di akhir, umpan baliknya seperti apa. Itu terukur. Ada asesmennya untuk melihat ketercapaian dari aktivitas pembelajaran. Terlepas dari itu, peran guru ada tambahan lagi yang kedua. Guru wajib melakukan apresiasi terhadap pencapaian sekecil apapun dari muridnya, serta memotivasi muridnya. Itu kalau saya bisa gambarkan dari aktivitas kita dan apa yang ada di modul. Sedangkan peran murid itu berkomitmen dengan tugas belajarnya, kemudian mengambil peran atau terlibat dalam pembelajaran, baik itu pelaksananya maupun pengamatnya. Ya kan, tadi saling mengamati sudah terlibat di situ. Dan yang ketiga, murid itu memiliki ruang untuk berpartisipasi. Itu menurut saya terkait dengan peran guru dan peserta didik. Oke, lanjut ya. Nah. Halo Kak Dini. Ya, silakan. Saya mohon izin mau ke BKD. Oke Kak, aman, silakan. Tidak apa-apa. Terima kasih Kak Dini. Oke, bisa tempel dulu aja ya Kak, nggak apa-apa ya. Ya Pak Isin.
Mohon maaf, saya lanjutkan ya, Kak. Nah, ini sebenarnya ada video terkait dengan pengambilan keputusan bersama ini. Terkait dengan SCL. Jadi ada beberapa macam. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, Kak. Peran guru dan murid dalam pembelajaran SCL. Ya, bisa kakak-kakak screenshot, bisa kakak-kakak baca, dan apa yang tertera di sini sudah ada di LMS. Next. Nah, sehingga konklusinya, kesimpulannya dalam pembelajaran SCL, guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran dalam proses belajar, peserta didik dilatih bertanggung jawab atas kegiatan belajarnya. Kalau dalam bahasa di guru penggerak, peserta didik itu memiliki 3 peranan. Choice, pilihan. Tadi kakak-kakak memilih kan gerakannya mana. Choice, voice, suaranya itu didengarkan. Dan yang ketiga, ownership atau tanggung jawab pada tugas belajarnya. Itu voice, choice, dan ownership. Itu akan membentuk keterlibatan dari murid, student agency gitu. Bahasa kerennya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini Kak, jenis-jenis SCL. Nah, boleh deh saya ingin kakak-kakak ketikkan satu saja student center learning yang pernah kakak-kakak lakukan di pembelajaran kakak. Silakan. Ketikkan di kolom chat satu jenis SCL sebelum ke next. Ada yang sudah ngetik? Oke, saya belum dengar suaranya Kak Jovan. Apakah aman ini di depan device Kak Johan? Aman, baru gabung, baru bisa on cam. Oke. Mohon maaf saya terpental lagi. Boleh deh. Silakan kalau masih belum ada yang ngetik. Satu orang buka suara. Jenis pembelajaran SCL yang sudah pernah dilakukan. Silakan. Kak Herman? Kak Herman? Kalau menurut Kak Herman, sudah pernah melakukan jenis pembelajaran SCL yang bagaimana ini? Bentar, Burin. Masih mencari di modul ini. Oke, baik saya lanjutkan deh Kak. Jadi jenis-jenis pembelajaran SCL atau Student Center Learning. Oh, tuh Kak Yeni PJBL. Kak Johan Tovani PBL. Ya, betul. Ada beberapa jenis pembelajaran SCL ya Kak. Salah satu atau salah dua di antaranya adalah pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis project. Nah, tidak lepas dari ini semua, kita pun tanpa sadar pembelajaran kooperatif juga sering dilakukan. Ketika kita membagi peran kelas kita, murid kita dalam kelompok-kelompok, menjalankan tugasnya, kemudian kita berikan sebuah permasalahan untuk dipecahkan bersama. Jenis SCL-nya adalah PBL, karena berbasis pada masalah. Tapi boleh deh share sedikit saja, Kak Yeni, pembelajaran PJBL atau berbasis project yang sudah dilakukan Kak Yeni di sekolah Kak Yeni dengan murid TK nih.
apa? Gambarannya apa, Kak? Silakan diceritakan. Ya, Kak, terima kasih, Kak. Karena kan ini kan PJOK sangat bertentangan dengan saya ya, Kak ya. Jadi ini saya sesuaikan dengan lembaga saya, Kak ya. Jadi kalau di sini silakan. Kalau di lembaga TK kami kita menggunakan PJBL yaitu proyek. Dalam artian kan anak-anak ini kan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan juga hasilnya. Seperti contohnya kita dalam pembuatan telur asin ini, Kak. Jadi pembuatan telur asin ini kan tidak hanya 1 hari sudah jadi ya, Kak ya. Jadi kita harus menunggu dulu, mengumpulkan bahan-bahannya, telurnya, terus batu batanya, terus prosesnya itu anak-anak kan disuruh mengepal-ngepal telur itu ke dalam batu bata itu. Terus kita kan menunggu sampai 1 minggu atau 2 minggu baru kita tahu hasilnya. Kalau di lembaga kita seperti itu, Kak. Soalnya kalau PJOK, PJBL-nya masih belum ada Kak kita, Kak. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Yeni. Kuncinya ketika pembelajaran berbasis proyek itu dilakukan secara bertahap, ya. Jadi kan ada tahapannya. Dan penilaiannya atau asesmennya itu memang di setiap tahapan itu ada asesmennya. Oh, ketika mungkin ada yang checklist di tahapan ketika pembuatan telur asin itu tadi yang dicontohkan Kak Yeni, pada tahapan mengamati itu seperti apa sih? Atau pengenalan terhadap ini telur asin loh, bagaimana sih caranya bisa jadi asin? Itu ada asesmennya pasti. Oke, di PJOK pernah nih saya mempraktikkan ketika pembelajaran di materi pencaksilat. Pencaksilat dibuat proyek, saya bagi kelompok dalam kelas tersebut. Dengan perannya, setiap kelompok itu menyajikan gerak dasar pada pencaksilat sesuai dengan rangkaian yang mereka ciptakan sendiri-sendiri. Gitu. Nanti 3 kelompok tersebut itu hasilnya beda-beda karena rangkaiannya berbeda-beda. Itu ya, dilaksanakannya tidak bisa 1 hari jadi, betul yang disampaikan Kak Yeni. Butuh waktu, butuh proses sampai dengan rangkaian ini bisa disajikan dengan menarik. Itu. Sehingga next kita dalam memahami karakteristik dan minat dari peserta didik itu terhadap 4 hal, Kak. Secara jasmaninya, rohaninya, sosialnya, emosionalnya, serta mentalnya. Serta dari gambar ini, Kak, nih, ada gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Nih, kalau di gambar yang pertama, alatnya digunakan hula hoop. Masih dipegangin sama gurunya itu. Mungkin ini di muridnya Kak Yeni. Ternyata, iya kan nih, jenjangnya apa? Mungkin di PAUD. Kalau yang di gambar kedua ini, ada gurunya berpasangan dengan muridnya terlibat di sini. Kira-kira berada di jenjang yang mana ini, Kak? Bisa berada di SD, bisa di jenjang menengah, bahkan mungkin di jenjang atas. Mungkin di jenjang atas, guru bisa melepaskan. Hanya ngamati saja nanti. Ya, jadi perlu kita masuk ke aktivitas yang kedua. Kak, yuk nih, ada 4 karakteristik. Kita cocokkan, Kak. Berada di bidang apa ini? Yang pertama, nanti kakak-kakak jawab, coba di room chat. Nomor 1, berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Itu kajiannya di bidang apa, Kak? Karakteristiknya, Kak? Bentar, saya lihat. Oh, Kak Jovan. Jasmani, betul. Ya. Yang nomor 2, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Berada di bidang sosial. Oke, betul. Mantap ini. Udah paham semua ini ya. Yang ketiga, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, sedih, cemburu. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan
teman sebaya, dan tantangan sosial lainnya. Menguras emosi nih. Emosional ya, betul. Ih, keren deh. Luar biasa. Nih yang keempat lagi. Anak-anak mulai belajar memahami dan mengelola emosi, serta bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Nah, itu berada di bidang, oke betul Kak Yevi, di bidang mental. Nah, set. Nih Kak, jawabannya betul ya. 2, 3, sip. Sekarang nih, yang nomor 1 tadi, di bidang jasmani. Kira-kira karakteristik seperti ini, itu berada di usia berapa Kak? Silakan ketikkan. 0 sampai 2 tahun Kak Yeni. Betul. Sekarang yang nomor 2. Berada di usia berapa? Silahkan. Usia berapa? 5 sampai 6 tahun Kak. Jadi di transisi PAUD ke SD itu sudah mengalami perubahan karakteristik seperti yang dijabarkan di poin yang kedua di bidang sosial. Kemudian yang di poin ketiga karakteristiknya di bidang emosional itu biasanya muncul pada usia 6 sampai 12 tahun, Kak. Dan yang terakhir, pengelolaan emosi pun itu sudah mulai terbesit muncul di usia anak 6 sampai 12 tahun. Jadi anak-anak di usia 6 sampai 12 tahun ya di jenjang SD nih Kak terutama itu dinamika sekali. Kita yang berada di SD mengalami anak yang transisi dari PAUD ke SD, mengalami dari anak yang usia anak-anak menuju ke remaja. Nah, 3 fase kita di situ. Oleh karenanya dalam sekolah dasar atau SD, jenjang SD, itu fasenya ada 3. Fase A, kelas 1, 2, fase B, kelas 3, 4, dan fase C, kelas 5 dan 6. Secara tidak langsung sebenarnya fase tersebut menandakan karakteristik anak-anak di setiap fase, ya enggak? Nih. Mari kita berdiskusi, Kak. Boleh. Nih, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Silakan. Open mic, silakan. Nggak apa-apa, Kak. Menurut Kakak nih, pentingnya guru mengetahui karakteristik. Halo, Tes. Ya, silakan Kak Yevi. Menurut saya sih penting ya, karena kita bisa mengetahui tentang anak sukanya apa, terus perilaku anak itu kayak gimana, terus cara belajarnya anak itu bagaimana kita tahu ya. Kalau menurut saya sih penting. Itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yevi. Jadi menurut Kak Yevi, guru itu mengetahui, apalagi paham dengan karakteristik murid-muridnya itu penting gitu ya. Nih, yang kedua lagi, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Apa ayo? Kebutuhannya macam-macam, karakteristiknya macam-macam, sukanya tuh beda-beda. Bagaimana guru yang hanya satu memfasilitasi semua itu? Silakan Kak Johan Tovani, raise hand. Dengan memberikan pembelajaran yang berdiferensial. Cakep. Akhirnya open mic juga. Tepuk tangannya mana dong untuk Kak Johan Tovani? Betul Kak. Jadi sinkron pertanyaan pertama dan yang kedua. Kenapa kok sebenarnya student center learning itu penting dalam karakteristik
kita pembelajaran menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Karena apa? Dengan kita tahu karakteristik muridnya kita, itu sebagai pertimbangan kita sebagai guru dalam menyusun program pembelajaran yang berpihak pada murid. Berpihak pada murid dengan berbagai macam karakteristik, jalan keluarnya adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Di mana pembelajaran lanjut berdiferensiasi menurut Tomlinson adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, diferensiasi sendiri itu ada 3, Kak. Diferensiasi konten, proses, dan produk. Ya, di mana diferensiasi konten merupakan diferensiasi yang merujuk pada strategi yang membedakan pengorganisasian dan format penyampaian kontennya, materinya, keterampilannya, apa yang harus dipelajari oleh peserta didik. Sedangkan diferensiasi proses merujuk pada strategi, cara pendekatan dari guru memfasilitasi murid-muridnya, kebutuhan muridnya. Mungkin ada yang bisa didekati, mungkin ada cukup diamati, ada yang butuh didemonstrasikan. Itu diferensiasi proses. Kemudian diferensiasi produk, itu yang tadi sempat saya sampaikan, merujuk pada produk yang dihasilkan murid. Tadi saya sempat menyampaikan diferensiasinya bahwa pembelajaran pencaksilat 3 kelompok menghasilkan 3 karya atau rangkaian yang berbeda-beda. Ya sudah, ini sudah berbeda. Diferensiasinya ada. Kontennya, saya sediakan video pembelajaran. Saya sediakan gambar ada. Saya sediakan pola lantainya di lapangan mungkin. Itu kontennya. Prosesnya, ada kalanya saya mendekati kelompok 1. Ada kalanya saya cukup melihat, mengobservasi di kelompok 3 karena sudah bisa jalan sendiri. Ada kalanya ada satu anak yang inklusi, mungkin ya Kak, itu bisa saya dekatin. Itu diferensiasi proses. Kuncinya dalam pembelajaran diferensiasi nih ya Kak, ini yang harus kita sepakati bersama, bahwa diferensiasi itu tidak mengkotak-kotakkan murid, tidak membeda-bedakan murid, tidak mengelompokkan murid, yang pintar dengan yang pintar, yang sedang dengan yang sedang, yang kurang dengan yang kurang. Tapi pembelajarannya kita itu dibaurkan. Bahasa Jawa Timur itu diurap itu loh. Kayak pecel diurap kan lebih enak toh. Nggak enak tuh makan pecel cuman tauge-nya aja. Tapi ada tauge, ada bayam, ada timun, ada kemangi, diurap, dimakan itu jadi enak. Aduh, siang-siang ngomongin makanan ya. Itu ya Kak, diferensiasi itu bukan mengkotak-kotakkan anak. Pemetaan dari kebutuhan murid itu sebagai kuncinya kita sebagai guru. Sehingga dalam melaksanakan diferensiasi pembelajarannya itu sesuai. Oh ternyata misal gini, Kak Johan itu karakteristiknya perlu ditanya dulu baru bisa bicara. Kak Yevi nggak usah ditanya, udah langsung berpendapat. Perlakuan saya terhadap Kak Yevi dengan Kak Johan itu pasti berbeda. Itu sudah diferensiasi. Gitu ya. Nah, kakak-kakak hebat, sebenarnya ini kita masuk di analisis situasi pembelajaran yang ada di LMS. Ini ada di 13B3. Ya, apakah sudah membacanya? Oke, sudah. Mungkin ada yang belum, nggak apa-apa. Nah, dari situasi 1 dan 2 merupakan langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi. Ini menurut kakak-kakak yang sudah berselancar di LMS. Adakah kendala yang dialami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Silahkan open mic, boleh. Ada nggak kendala? Atau
Atau boleh diketikkan, silahkan. Maksimalkan fitur chat room. Lalu adakah gagasan baru yang didapatkan dari contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul tersebut? Saya turunkan Kak Johan dulu. Ini nih, kalau belum lihat ini deh, saya bagikan. Aduh, ini kecil. Situasi 2 deh. Bisa, ini saya perlihatkan. Ada pos, dan seterusnya. Oke, sudah ada gambarannya dengan pembelajaran yang kedua ini. Strategi penyiapan diferensiasi konten berdasarkan konteks intertes. Ya, dalam tugas yang berbeda. Tugasnya itu beda-beda. Asesmen awal pasti dilakukan. Oke. Boleh deh saya minta satu orang menyampaikan pendapatnya dengan menjawab pertanyaan yang ini, slide yang saya sampaikan. Kak Sum, bisakah open mic Kak Sum? Ini saya bagikan di layar Kak. Situasinya seperti ini. Jadi tugasnya di dalam kelompok-kelompok. Kemudian setelah 5 menit berganti kelompok. Setelah latihan, pola latihannya selesai, dilakukan oleh setiap kelompok, itu nanti ada pertandingannya, ceritanya gitu. Kira-kira kalau seperti ini nih, adakah muridnya yang diam Kak, menurut kakak-kakak, dengan situasi yang seperti ini? Coba berikan jempolnya boleh, kalau ada yang diam. Kalau nggak ada yang diam, boleh jempolnya ke bawah, silahkan. Berarti muridnya bergerak semua gitu. Gerak semua, karena setiap pos kan diisi orang. Iya, betul. Dengan skema seperti ini, di situasi pembelajaran ini, kebutuhan belajar muridnya terpenuhi. Nggak ada muridnya yang nganggur. Gurunya mendekati satu kelompok dengan kelompok yang lain, kemudian memberikan perlakuan yang berbeda juga. Aktivitasnya murid juga dipastikan berjalan dengan kondusif. Di akhir, diberi sebuah reward mengimplementasikan hasil belajarnya. Dengan adanya pertandingan kelompok tadi. Dong saya ingin lihat jempolnya kakak-kakak di sini. Sudah lelah, sudah siang saya Kak. Oke, izin kakak-kakak saya sampaikan. Setelah sesi ini, nanti kakak-kakak punya tugas untuk mengunggah hasil refleksi modul 1.3. Ya, kemudian diunggah di LMS. Kakak-kakak membuat refleksi dengan menggunakan pertanyaan refleksi untuk menulis hasil refleksinya. Itu Kak. Ini Kak bisa digunakan nih.
Jadi setelah sesi ini, tadi tujuannya sudah saya sampaikan, akhirnya bahwa kakak-kakak mampu memahami konsep pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian memahami minat, sesuai dengan karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya, serta menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Izin stop share dulu kakak-kakak hebat. Oke, baik Kak. Kita sudah di penghujung aktivitas ini Kak. Boleh deh saya dikasih refleksi apa yang sudah kakak dapat hari ini, apa yang kakak-kakak rasakan hari ini dengan cukup hektik ya. 2 menit saja deh bicaranya, silakan satu orang. Apa yang sudah didapat, apa yang dirasakan, keinginan ke depannya bagaimana. Boleh terkait dengan SCL, boleh terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Oke, Kak Wahyu, Raisi. Oke, baik. Terima kasih Bu Dini. Yang saya rasakan untuk refleksi untuk hari ini, yaitu saya bisa tahu metode-metode pembelajaran yang berbasis pada murid, berpusat pada murid. Dan harapan saya juga bisa melakukan keseluruhan model itu tadi, paling tidak minimal 2 dulu untuk pembelajaran saya di kemudian hari. Baik, terima kasih Ibu Dini atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Oke, keren. Terima kasih Kak Wahyu untuk refleksinya hari ini ya. Semoga kita semua bisa komitmen dengan apa yang akan kita lakukan. Gitu ya, berkomitmen dengan apa yang akan kita lakukan sehingga apa yang sudah diangan-angankan, difikirkan itu bisa dijalankan. Mungkin saat ini inginnya 1 atau 2 model pembelajaran. Next, bisa tambah lagi. Yang penting itu berani untuk mencoba dulu. Ya. Oke, kakak-kakak hebat. Sebelum saya akhiri, silakan semuanya on cam. Kita foto bersama dulu. Kak Yuda, Kak Agung, Kak Langgeng, Kak Johan Tovani bisa on cam dulu sebentar. Oke, izin saya ambil gambar ya, tangkap layar. Silakan berpose dengan bebas. Silakan. Ya, 3, 2, 1. 1 kali lagi Kak Johan. Ardiansa sama siapa itu ya? 3, 2, 1. 1 kali terakhir, bebas. 6, angka 6. Boleh kata Kak Wahyu gini. Gitu. Boleh kalau Kak Sum kan gini cantik gitu kan. Oke, bersiap. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak hebat. Aplaus untuk kita semua tolong hari ini. Ya, izin silakan untuk pimpin doa terlebih dahulu, Kak. Sebelum saya tutup. Kak Johan Tovani, bisa minta tolong untuk pimpin doa, silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Kak Johan Tovani dan terima kasih juga untuk kakak-kakak hebat semua. Kita akan berjumpa kembali di Tatap Maya ke-6 kalau nggak salah ya, di modul 1.1 yang C ya. Nanti di iya betul itu. Nanti saya ingatkan kembali di grup kapan kita tatap mayanya lagi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sehat selalu dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak bisa. Wabarakatuh. Silakan. Ya Kak ya. Ya, terima kasih.
Kak Herman berselancar di LMS. Ketemu lagi di tanggal 21 ya. Teman-temannya dijawilin itu yang gedangan, nggak apa-apa. Kak Yuda aman nah? Oke, siap Budin. Terutama Kak Mustafa ini yang agak angel itu. Jawil terus pokoknya teman-temannya. Pasti bisa. Akan lebih seru lagi sebenarnya memang ketika kita offline ya. Nanti ada kok tatap mukanya kita. Prakteknya banyak. Nah, salah satunya yang hari ini dipraktekkan nanti dipraktekkan lagi loh. Ada materi kebugaran jasmani nanti. Oke, baik. Oke, terima kasih Budin. Sama-sama bisa meninggalkan room. Sembari saya izin stop record.